kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu bunyi? Nah, coba kalian semua ya pegang lehernya masing-masing. Nah, kemudian katakan A. Nah, apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Nah, getaran ya. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Dengan kata lain, bunyi adalah hasil dari suatu getaran. Nah, bunyi termasuk gelombang mekanik. Nah, masih ingat apa itu gelombang mekanik? Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, ini dia ya pengertian dari gelombang mekanik. Jadi bunyi ini termasuk ke dalam gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu sendiri adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, mediumnya ini bisa berupa zat padat, bisa berupa zat cair, ataupun gas. Nah, ada 3 syarat terjadinya bunyi. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, adanya sumber bunyi. Ada sumber bunyi ataupun ada benda yang bergetar. Yang kedua, ada medium. Nah, medium ini adalah zat perantara. Zat perantaranya ini seperti yang saya bilang tadi ya, bisa berupa zat padat, bisa berupa zat cair, ataupun gas. Nah, yang ketiga ya, ada penerima bunyi. Nah, ataupun disebut dengan pendengar. Apa itu alat penerima bunyi? Nah, alat penerima bunyi ini disebut juga dengan telinga. Nah, sebagai manusia ya, kita patut bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi ataupun telah diberi telinga sebagai alat pendengar ya. Maka dari itu jangan lupa pergunakanlah telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik ya. Nah, kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi ya bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, kenapa? Karena manusia itu mempunyai batas pendengaran. Nah, batas pendengaran manusia itu berada
di angka 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, frekuensi bunyi ini sering juga disebut dengan audiosonik. Ya, kita tulis di sini saja. Ada audiosonik. Nah, apa itu audiosonik? Nah, audiosonik adalah frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, frekuensi ini juga sering disebut batas ataupun yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, kemudian untuk frekuensi di bawah 20 Hz ya, itu disebut dengan infrasonik. Nah, apa itu infrasonik? Masih ingat tadi? Nah, infrasonik adalah frekuensi bunyi di bawah 20 Hz. Ya, Hz ini singkatan dari Hz. Ya, frekuensi ini ya tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, tetapi ada binatang tertentu yang bisa mendengarkan frekuensi ini. Contohnya seperti jangkrik dan anjing. Nah, kemudian frekuensi di atas 20.000 Hz disebut dengan frekuensi ultrasonik ya. Nah, apa itu ultrasonik? Nah, frekuensi bunyi di atas ataupun lebih dari 20.000 Hz. Ya. Nah, sama halnya seperti infrasonik ya, ultrasonik ini juga tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tetapi bisa didengar oleh hewan tertentu ya, seperti kelelawar, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Nah, bahkan dikabarkan ikan paus ini berkomunikasi dengan cara menggunakan gelombang ultrasonik. Rambatan bunyi di udara ya, itu berupa gelombang. Nah, gelombang bunyi ini juga termasuk ke dalam gelombang longitudinal ya. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar ataupun berhimpit dengan arah rambatnya. Nah, cepat rambat bunyi dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T.
Ini rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi. Nah, di mana ya? V adalah cepat rambat bunyi. Satuannya apa? Nah, cepat rambat bunyi ini satuannya adalah meter per sekon. Ya. Kemudian yang kedua ada jarak ataupun jarak. S adalah jarak yang ditempuh. Maksudnya ini adalah jarak yang ditempuh bunyi ya. Nah, ini satuannya apa? Nah, jarak itu biasanya satuannya meter. Kemudian ada T. T ini adalah waktu tempuh. Apa satuan waktu? Nah, waktu ini satuannya adalah sekon ataupun singkat dengan S. Nah, kemudian kita lihat contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Ya, kita tulis dulu ya soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, apa itu soalnya? Yang pertama, ledakan petasan terdengar 4 sekon setelah terlihat percikan api akibat ledakan itu. Nah, pertanyaannya, berapakah cepat rambat bunyi di udara saat itu jika jarak antara petasan dengan pengamat adalah 1,2 km? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa yang ada di soal. Yang pertama itu diketahui ada jaraknya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, jarak itu dilambangkan dengan S, yaitu 1,2 km. Nah, karena ini lambangnya kilometer, jadi kita rubah dulu ke meter. Nah, menjadi 1.200 meter. Nah, kemudian yang kedua ada waktu. Waktunya itu dilambangkan dengan T, ya sebesar 4 sekon. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah cepat rambat bunyi atau V. Nah, penyelesaiannya ya, terlebih dahulu kita tuliskan rumusnya. V adalah V sama dengan S per T. Kemudian kita masukkan angkanya. S-nya tadi 1.200 meter. Kemudian waktunya 4 sekon. Kemudian kita bagi 1.200 dibagi dengan 4, hasilnya 300. Nah, ini satuannya adalah meter per sekon. Ya. Nah, ini sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.